Perkenalkan, nama saya Valentina Febrani Reinai, NIM 20011180010. Saya mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 2, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama, tentang perkembangan diri anak usia dini. Perkembangan diri anak usia dini dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep diri. Konsep diri meliputi konsep diri positif dan negatif. Pada umumnya, pengembangan konsep diri positif banyak ditanamkan melalui kegiatan pembiasan seperti berbaris, berdoa, membaca, bermain, berolahraga, serta bercerita. Sedangkan konsep diri negatif terjadi apabila seorang anak memiliki evaluasi diri yang negatif, memiliki perasaan rendah diri, tidak menyukai atau membenci dirinya sendiri. Yang kedua, harga diri. Masa usia dini adalah suatu masa yang paling tepat untuk menemukan karakter pada diri anak. Yang ketiga, emosi diri. Emosi adalah perasaan yang banyak berdampak pada perilaku. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap dorongan dari luar dan dalam diri individu. Yang berikut tentang gender. Gender merupakan kesetaraan antara pria dan wanita. Ada beberapa isu utama atau sejumlah contoh kesenjangan gender di berbagai sektor yang masih perlu diatasi. 1. Pola pernikahan yang merugikan pihak perempuan. Yang kedua, kesenjangan gender di pasar kerja. Yang ketiga, kekerasan fisik. Dan yang keempat, hak kepemilikan. Gender sangat penting dikenalkan untuk anak usia dini. Pengenalan gender dilakukan dengan tujuan memahami perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Metode yang dapat digunakan yaitu metode bercerita, metode pembiasan, metode sosiodrama, metode bercakap-cakap. Yang berikutnya tentang bermain sebagai kesibukan bagi anak usia dini. Bermain merupakan kebutuhan anak yang sangat penting. Dengan bermain, anak akan membangun pengetahuannya tentang apa yang ada di sekitarnya dan membangun kreativitas baik dengan menggunakan suatu benda atau alat permainan. Kegiatan bermain bagi anak usia dini adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan kepribadiannya. Dalam bermain, anak dapat mengembangkan motorik, meningkatkan penalaran, memahami lingkungannya, membentuk daya imajinasi, daya fantasi, dan kreativitas. Yang berikut tentang pengasuhan. Secara etimologi, pengasuhan berasal dari kata asuh, artinya memimpin, mengelola, dan membimbing. Pola asuh dalam keluarga yaitu orang tua. Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi, membimbing, melindung, mendidik, mengarahkan kehidupan baru anak dalam setiap tahap perkembangannya untuk masa berikutnya. Jenis pola asuh anak. Yang pertama, pola asuh otoriter, pola asuh pesimis, pola asuh cuek, pola asuh demokratis, pola asuh yang berbeda. Yang berikut tentang hubungan anak usia dini dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan sekelompok individu yang memiliki usia dan kedewasaan yang hampir sama. Fungsi positif teman sebaya terhadap individu anak usia dini. Yang pertama, mengontrol impuls agresif. Yang kedua, memperoleh dorongan emosional. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Yang keempat, memperkuat penyelesaian moral dan nilai-nilai. Yang kelima, meningkatkan harga diri menjadi orang yang disukai.